Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Yunus Hadiantor, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rangga. Guru Matematika dari SMA Negeri 1 Fakfak. Selamat pagi Pak Rangga. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Amin. Pak, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi dulu ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi tersebut Pak ya. Oke Pak, adapun tujuan dilakukannya supervisi tersebut adalah untuk mengetahui atau juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan Pak. Nah, dan jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak di kelas tersebut. Begitu ya Pak? Ya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut Pak? Oke, di sini saya mengacu pada RPP yang saya buat. Kurang lebih tujuan untuk materi relasi ini, saya ingin anak-anak bisa menyatakan relasi antara dua himpunan. Habis itu menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius. Itu. Oke, berarti di sini ya hanya melihat dua kegiatan ya Pak, Ya. yang satu dalam bentuk diagram dan yang satu dalam bentuk grafik gitu ya Pak. Oke. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin dilakukan? Kalau area pengembangan saya lebih ke bagaimana saya menyampaikan materi yang ingin dievaluasi di bagian itunya, Pak. Berarti aspek pengetahuan dan keterampilan Pak yang ingin dilihat ya. Oke. Nah, yang ingin saya dengar dari Bapak lagi, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strateginya, model pembelajarannya, atau mungkin juga dari metode pembelajarannya Pak? Kalau saya, karena ini masih berupa konsep awal, saya masih menggunakan metode ceramah demonstrasi. Jadi saya menerapkan demonstrasinya itu berkaitan dengan hubungan yang nyata, habis itu ceramahnya lebih ke bagaimana menyampaikan materi terkait konsep relasi. Oke, baik Pak Rangga ya. Rencana yang diterapkan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa Pak ya. Menggunakan model pembelajaran ceramah demonstrasi. Terus Pak, bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas nantinya? Oke, untuk medianya saya menggunakan media buku karena masih berupa konsep, jadi lebih masih menggunakan buku paket. Oke, nah kira-kira nih Pak, kapan akan dilakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kelas berapa? Dan juga di jam keberapa? Oke, untuk pelaksanaan sendiri direncanakan hari Selasa besok, tanggal 13 Februari 2024. Untuk kelas saya yang gunakan kelas 12 MIPA 3 pada jam ketiga 4. Baik Pak, nanti saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas tersebut. Kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran tersebut berlangsung Pak ya. Nah, setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi. Yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini apa Pak? Yang saya dapatkan saya lebih siap untuk diobservasi besok, dan saya lebih siap untuk menyiapkan materi yang saya gunakan untuk observasi besok. Baik sekali ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi Pak ya. Nah, sampai bertemu di kegiatan observasi hari Selasa ya Pak. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Selamat pagi dan terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, syukur sudah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu relasi. Ada yang tahu apa itu relasi? Relasi, hubungan. Contohnya saya dengan kalian ini relasi yang tercipta apa kira-kira? Guru dan murid. Guru dan murid, guru dan siswa sama saja. Coba kalau, siapa namamu? Dela, kamu? Nah, kalau dia berdua relasinya kira-kira apa? Teman. Oke, baik. Kalau sekolah dengan kalian relasinya apa kira-kira? Sekolah dan murid atau tempat belajar dengan murid. Nah, itu sama halnya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Relasi. Kalau bahasa kerennya istilahnya relationship. Relationship. Kalau di sini bahasa Indonesianya relasi. Seperti itu. Nah, perlu diketahui di relasi ini ada 3 aspek yang perlu dipahami. Pertama itu daerah asal atau yang biasa disebut, ada yang tahu? Daerah asal, domain istilahnya, domain. Habis itu daerah lawan atau kodomain sama relasinya. Jadi seperti itu. Berarti kalau kira-kira tadi SMA 1 dengan siswa 12 MIPA 3 itu kira-kira daerah asalnya mana, daerah lawannya mana? Daerah asalnya SMA 1, daerah lawannya siswa. Siswa yang ada berapa kira-kira di sini? 20-an anak seperti itu. Gampang ya? Sampai di sini paham? Oke, baik. Biasanya itu kalau relasi itu biasanya itu modelnya seperti ini. Secara umum. Di sini domain, di sini kodomain. Nah, relasinya ditunjukkan dengan diagram panah biasanya. Entah teman misalkan, teman kelas. Nah, si A dengan si B. Berarti relasinya teman kelas. A teman kelasnya B. Habis itu nanti ada lagi A teman kelasnya C dan seterusnya. Seperti itu. Mudah? Oke. Konsepnya sebenarnya seperti itu saja. Penghapus. Nah, untuk soalnya biasanya seperti ini. Oh iya, lupa. Untuk menyatakan relasi itu ada 3. Pertama diagram panah yang seperti ini. Habis itu himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir diagram Kartesius. Kurang lebih sama menyatakan relasi. Di sini saya ambil contoh. Nyatakan relasi A ke B. Biasanya soalnya seperti ini. Nyatakan dalam diagram panah. Jadi kita siapkan domainnya, kita siapkan kodomainnya. Domainnya di sini A, kodomainnya di sini B. Himpunan A tadi isinya apa? 1, 2, 3, 4. Tulis saja semuanya di satu lingkaran. Kalau biar bagus, biar hasilnya estetik, biasanya Pak Guru tulis angkanya dulu. 3, 4. Baru di lingkar. Habis itu yang B isinya? 4, 6, 8. Lingkar lagi. Kira-kira relasinya apa antara kedua ini? A dan B. Relasinya. Kira-kira. 1, 2. 2, 4. 3, 6. 4, 8. Kira-kira relasi yang terbentuk dari A dan B ini relasi apa kira-kira? Perkalian 2. Atau A 2 kalinya A 2 kali. A kali 2. 1 kali 2, 2. Berarti 1 ke 2. Habis itu 2, 4. 2 kali 2. Berarti dapat pasangannya
4. Habis itu 3 kali 2 lagi. Dapat 6. Habis itu 4, 8 kali 2. Dapatnya 8. Jadi relasinya A kali 2. Mudah kan? Nah, sekarang coba kalian buat relasi terserah. Terserah relasinya apa antara A ke B. Coba. Kalau bisa yang unsurnya matematika. Pak Guru kasih waktu 5 menit saja. Sudah? Ada yang mau coba? Coba saja. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Ada lagi yang mau coba? Yang lain? Supaya patokan beda. Oke. Ada lagi yang mau menunjukkan hasilnya? Silahkan duduk. Terima kasih. Nah, kalau siapa namanya? Anggun. Nah, kalau Anggun punya, dia relasikan A ke B itu dengan pangkat 3-nya. Jadi 1 dipangkatkan 3 dapat 1. 2 dipangkatkan 3 dapat 8. 7 dipangkatkan 3 dapat 343. 9 dipangkatkan 3 dapat 7, 2, 9. Seperti itu. Nah, ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram Kartesius. Jadi kalau yang ini diagram panah, kalau dinyatakan dalam diagram Kartesius sama. Kita buat diagramnya. A, yang ini B. A isinya 1, 2, 3, dan 4. B isinya yang Pak Guru punya 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4. Kita tinggal pasangkan. Buat garis, ini usahakan pakai penggaris supaya rapi. Habis itu 2 dengan 4. 3 dengan 6. Habis itu yang terakhir 4 dengan 8. Titik potongnya. Jadi 1, 2 dapat titik potong di sini, 2, 4 dapat titik potong di sini, 3, 6 dapat titik potong di sini, dan 4, 8 dapat titik potong di sini. Seperti itu. Ini cara menyatakan relasi, menyatakan. Jadi bisa cara yang sana, bisa cara yang ke sini. Sama-sama saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti paham? Yakin? Oke, baik. Ini Pak Guru ada satu soal. Silahkan dicoba. Pak Guru tulis soalnya di depan. Nah, jadi di sini ada himpunan A, bilangan pembagi habis 15. Yang kedua B, faktor dari 10. Jadi kalian cari angka-angka di himpunan A dan di himpunan B terlebih dahulu. Bilangan pembagi habis 15 kan 15 dibagi berapa itu bilangannya. 15 bagi 5, 3, habis kan? Nah, berarti bilangan pembaginya 5. Habis itu 15 bagi 5, habis lagi. Berarti bilangan pembaginya 5. Bingung? Bingung, oke. Biasanya memang soal relasi itu himpunannya tidak langsung dikasih. Jadi kita tentukan sendiri. Contohnya di sini yang pertama bilangan pembagi habis 15. Yang kedua faktor dari 10.
memang dia tidak kayak yang tadi. Kita sudah ada 1, 2, 3, dan 4, baru kita nyatakan relasinya. Kalau itu kan ini lebih dari. Berarti 1 lebih dari 2, 2 lebih dari 4, 3 lebih kurang dari, 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 4, 3 kurang dari 6, 4 kurang dari 8. Nah, kalau begitu kan enak. Tapi ini sekarang kita tentukan bilangannya dulu yang di dalam. Penghapus. Jadi soalnya biasanya bervariasi. Di situ biasa nanti bilangan kelipatan 3, ada bilangan kelipatan 2, dan lain sebagainya. Pertama, Pak Guru bantu di A saja. Di B coba cari sendiri. Untuk di A, bilangan pembagi habis 15. Berarti intinya 15 dibagi berapa yang hasilnya tidak sisa. 15 bagi berapa saja yang hasilnya tidak sisa? 15 bagi yang paling sederhana saja 1, tidak sisa kan? Hasilnya 15. 15 bagi 3, 5, tidak sisa lagi. 15 bagi 5, 3, tidak sisa lagi. Berarti 15 bagi 15, 1. Nah, bilangan-bilangan ini yang nanti masuk di himpunan A. Seperti itu. Paham? Berarti sekarang kalau faktor dari 10. Kalau faktor dari 10, 2 angka yang dikalikan dapat 10. Berarti 1 kali 10. 2 kali 5. Itu saja faktor dari 10. Habis itu dibuat kayak tadi, diagram panah sama diagram kartesiusnya. Sudah paham belum? Belum? Oke, silahkan dicoba. Berarti himpunan A isinya 1, 3, 5, 15. Himpunan B 1, 2, 5, 10. Oh, silahkan. Relasinya lebih dari. Berarti A lebih dari B. Sudah ada yang mau coba? Coba saja. Jangan. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Coba. Terapa? Maju saja. Coba yang ini dulu. Iya, yang penting dia menyatakan lebih dari. Lebih dari. 1 lebih dari 1 kah tidak? Terima kasih. Oke, baik. Pak Guru jelaskan lagi sebelum ke yang B. Perhatikan yang pertama sama yang kedua. Yang pertama, dia belum menyatakan relasi karena belum ada panah dari A ke B. Dia hanya menyatakan bahwa 1 sama dengan 1. 2 lebih besar 2, 5 sama dengan 5, dan 15 lebih besar 10. Tapi dia tidak menyatakan A ke B. Kalau yang berikutnya, dia sudah menyatakan. Kita cek satu-satu, dia mulai dari 3. 3 lebih besar dari 1. 3 lebih besar lagi dari 2. Habis itu 5 lebih besar dari 1 dan 2. Habis itu 15 lebih besar dari 1, 2, 5, 10. Seperti itu. Mudah toh? Selanjutnya coba yang ke diagram kartesiusnya. Sama. Tinggal kalian bikin ke atas A, ke samping B, habis itu gabungkan titik-titiknya. Ada yang sudah? Coba saja. Coba dulu.
Bikin yang besar-besar. Nah, oke, kita perhatikan lagi sama-sama. A, B. A lebih besar B. Pertama, tidak ada titik karena dia tidak punya relasi. Sekarang yang ketiga. 3 punya berapa titik? 2, karena dia lebih besar dari 1, lebih besar dari 2. Sekarang 5 punya 2 titik lagi, karena dia hanya lebih besar dari 1 dan 2. Sekarang 15, 4, karena dia lebih besar dari 1, 2, 5, dan 10. Nah, seperti itu. Coba sekali lagi, terakhir. Kita ganti isinya lagi. Jadi tentukan isinya terlebih dahulu. Nah, kalau yang himpunan A kelipatan 3 kurang dari 21, yang B faktor dari 15. Untuk relasinya kali ini kurang dari. Jadi A kurang dari B. Relasinya. Silahkan dicoba. Oke, sudah? Ada yang mau coba? Sekalian dengan yang B. AB. Oh. Ini. Oke, baik. Kita lihat sama-sama. Di sini kita cek dari himpunannya dulu. Himpunan A. Kelipatan 3 kurang dari 21. Berarti 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, ini ada koreksi sedikit. 1 kelipatan 3 atau bukan? Bukan, seharusnya hanya mulai dari 3 saja. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kenapa 21 tidak ikut? Kurang dari saja. Oke, kita lanjut ke 15. Lawannya sekarang B. Faktor dari 15, berarti 1 kali 3, oke, 3 kali 5, 1 kali 15, 3 kali 5. Oke, 1, 3, 5, 15. Benar. Sekarang nyatakan relasi A ke B dengan kurang dari. Kurang dari. Berarti kita mulai dari 3. 3 punya kurang dari 5 dan 15. Oke. Ingat tandanya tetap ke B. Jadi tanda panahnya tetap ke kanan karena dia merelasi dari A ke B. Jadi tetap tanda panahnya harus semua ke kanan atau ke A ke B, seperti itu. Selanjutnya 6. Berarti 6 lebih kecil dari 15. 9
15 lagi, 12, 15. Berarti relasinya hanya 3, 6, 9, 12, dan 3, 5, 15. Selanjutnya kita lihat diagram Kartesiusnya. Sama, satu tidak usah. Sorry. Ini yang A, ini yang B. 1 tidak usah. 3 lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 15. Oke. 6 lebih kecil dari 15 saja. 9 lebih kecil dari 15. 12 lebih kecil dari 15. Oke. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Oke, kurang lebih materi relasi hanya sampai di sini saja, menyatakan relasi A ke B. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yunus Adiantor, angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pakpak. Saya ditemani oleh Bapak Rangga sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi kali ini. Dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik Bapak Siombing dari pengajar praktik angkatan 4. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Rangga? Alhamdulillah baik. Oke. Baik Pak, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi tadi yang kita sudah lakukan tadi pagi. Nah, yang sudah Bapak lakukan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama saya Pak, mengenai perasaan Bapak setelah melakukan observasi tadi, bagaimana Pak? Perasaan saya ya pertama deg-degan ya Pak, karena baru pertama diobservasi, habis itu ya lama-kelamaan sudah terbiasa gitu Pak. Awalnya memang deg-degan sekali tadi itu. Oh ya Pak, makasih Pak ya. Terus Bapak bisa ceritakan sedikit kembali bagaimana area pengembangan yang Bapak tadi lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah apa atau tahapan apa yang Bapak lakukan di area tersebut? Kebetulan langkah-langkah yang ingin saya kembangkan kan bagaimana saya menyampaikan materi. Nah, kebetulan tadi langkah awalnya saya memberikan persepsi berupa gambaran umum materi di dunia nyata. Habis itu baru saya kaitkan ke materi yang saya ambil. Contohnya tadi saya ambil beberapa jenis hubungan karena kita mau membahas relasi. Habis itu baru saya masuk ke materinya relasi. Oke, makasih Pak ya. Jadi sepintas berarti area pengembangannya ada pada aspek pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah menurut Bapak itu berhasil atau kurang berhasil? Kalau berhasil di mana, yang kurang berhasilnya ada di materi mana? Kalau menurut saya pribadi tadi berhasil, karena kebetulan siswanya juga dari yang umum ke khususnya masuk. Jadi ketika dikasih pernyataan umum dia masuk, dikasih ke pernyataan matematikanya juga masuk. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan bahwa selama tadi observasi berjalan, apa yang Bapak ingin capai pada saat kita lakukan praobservasi berhasil Pak ya? Berhasil. Terima kasih Pak ya. Oke, jadi mungkin ada kendala lain selain tadi, selain pada saat proses pembelajaran berlangsung tadi, mungkin ada kendala? Kalau kendala yang saya alami ya mungkin faktor siswa-siswanya juga rasa diobservasi ya Pak. Jadi mungkin suasananya agak beda gitu. Jadi agak sedikit ada yang siswa yang malu-malu tadi. Jadi kayak nunjuk-nunjuk, oh kamu aja gitu. Jadi kurang lebih kayak penyesuaian aja sih Pak. Tapi artinya bahwa di dalam pembelajaran tadi itu siswanya ada korelasi, artinya siswa aktif begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi boleh dikatakan berarti berhasil Pak ya. Oke Pak, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak terus ke rencana Pak, rencana ke depan apa yang ingin Bapak perbaiki setelah kita lakukan observasi tadi? Mungkin ada tindak lanjut atau mungkin harus ada yang direfleksikan lagi Pak? Kalau tadi karena lebih ke media pembelajarannya sih Pak, karena tadi kan kebetulan hanya langsung.
Jadi mungkin ke depannya saya lebih akan menyiapkan medianya lagi, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa Pak ya, Iya. realisasi Pak ya. Oke Pak ya, jadi apa yang Bapak tadi sampaikan itu tentang media pembelajaran, mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak ya. Dan efek dari semua itu adalah ketika Bapak dalam menyampaikan proses pembelajaran di kelas mungkin lebih interaktif lagi Pak ya. Iya. Oke Pak ya, saya tunggu Pak ya cerita-cerita dari Bapak tentang perubahan-perubahan apa yang Bapak lakukan di Baik, Pak. kelas Bapak hari ini Pak ya. Oke. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari Pak Rangga. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa direncanakan, bisa terencana dan bisa direalisasikan. Baik Pak, saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan atau menyampaikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi atau jalannya observasi yang sudah saya lakukan tadi pagi bersama dengan Bapak Rangga. Baik, terima kasih Pak Yunus, terima kasih juga buat Pak Rangga sudah hadir dalam kegiatan observasi. Mungkin sejauh ini itu semua sudah kelihatan bagus, sudah baik. Mungkin ketika Bapak melakukan penilaian dalam observasi, kita menyampaikan motivasi pengembangannya. Sudah sejauh mana Bapak bagus, sudah bagus, yang perlu ditingkatkan di sini. Itu aja. Artinya itu nanti Bapak tambahkan di tagihan-tagihan yang tadi Bapak bacakan. Karena kalau saya dengar banyak pertanyaan perlu ditambahkan adalah motivasi, support, dan yang perlu ditingkatkan di sini. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih pengajar praktik atas saran dan umpan baliknya, dan terima kasih juga kepada Pak Rangga yang sudah bersedia untuk di hari ini. Dan saya kira untuk kegiatan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak-Bapak. Berdua selamat pagi semuanya. Selamat pagi.